Baik, yang terhormat Bapak Penguji yaitu Bapak Mustaqim Karim, SHMM, kemudian yang terhormat Ibu Niputu Dewi Setianingsi, SEMM, selaku coach, dan yang kami juga hormati yaitu Ibu Mentor, Ibu Fatmawati Anggo, SEMAP, selaku Sekretaris Badan di unit kami, dan izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Lestari, merupakan peserta latihan dasar CPNS Kabupaten Banggai Laut, Angkatan 32, Golongan 3, Kelompok 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba memaparkan isu prioritas apa yang akan saya angkat sebagai aktualisasi di unit. Sebagai analis keuangan pusat dan daerah ahli pertama di BPKD, terutama khususnya di bidang aset, itu ada berbagai macam masalah. Ketika di awal bulan 5 kemarin kami kemudian sudah mulai di penempatan kerja, itu ada beberapa masalah yang saya temukan. Namun setelah melalui penyaringan APKL, saya mendapat satu isu yang lumayan berdampak, yaitu belum optimalnya pengamanan dan pengendalian buku pemilik kendaraan bermotor atau BPKB kendaraan dinas berbasis sistemnya manual. Nah, kemudian kalau secara latar belakang kita ketahui bahwasanya kendaraan dinas ini kan merupakan daripada BMD atau barang milik daerah. Itu berpedoman sebagaimana di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Nah, jadi bagaimana sebenarnya kita sebagai ASN itu mengelola keuangan dan aset daerah itu secara tertib, efektif, dan efisien. Namun, kondisi di lapangan yang saya temukan itu adalah kendala berupa pengamanan dan pengendalian buku pemilik kendaraan bermotor yang belum optimal. Nah, jadi ketika saya telusuri ternyata memang ada kaitannya dan ini merupakan penyebab daripada belum kuatnya manajemen ASN dan sistem merit yang diterapkan. Nah, sehingga kemudian saya mengangkat permasalahan prioritas yaitu digitalisasi pengamanan dan pengendalian buku pemilik kendaraan bermotor BPKB kendaraan dinas berbasis Google Sheet. Nah, karena kenapa? Karena dari sekian kalau data awal yang saya dapatkan dari sekian jumlah bisik BPKB itu ada sekitar kurang lebih 394 yang baru terkumpul, yang baru juga sebagian di-scan. Namun menurut pernyataan dari pengurus yang sebelumnya, ternyata jumlah kendaraannya itu lebih daripada jumlah BPKB. Nah, ini dikarenakan ada beberapa kasus. Yang pertama, ada OPD yang datang meminjam namun tidak mengembalikannya. Kedua, seperti misalnya OPD bagian umum, itu mereka banyak sekali mengadakan kendaraan dinas. Hanya saja ketika ada buku BPKB-nya tadi, itu lupa dikembalikan atau bahkan tidak dikembalikan di aset. Nah, kemudian padahal kan kalau secara peraturan pemerintah itu harusnya aset yang berkaitan dengan aset, terutama itu BPKB itu harus terarsip dan tersimpan di aset BPKD itu sendiri. Nah, untuk memudahkan audit BPK nanti. Nah, tapi ini ya yang terjadi. Seperti juga Dinas Pertanian. Dinas Pertanian itu kemarin tidak juga mengumpulkan BPKB fisiknya dikarenakan ternyata dari BPKB fisiknya itu ternyata karena terkena bencana di waktu eh, banjir atau tsunami di Palu waktu itu, sehingga dia tidak mengumpulkan BPKB-nya. Nah, kemudian maka dari masa-masa tersebut, kondisi yang diharapkan adalah terwujudnya pengelolaan BPKB yang tertib, aman, dan terdokumentasi. Nah, ini karena kenapa berkaitan juga dengan waktu ketika OPD datang meminjam atau meminta, itu lama sekali baru ditemukan BPKB-nya karena penyimpanannya juga belum menetap dalam satu lemari atau berangkas yang khusus. Kemudian kedua juga administrasi manual secara pembukuan itu juga belum jelas trackernya. Makanya di sini saya akan mencoba menggunakan Google Sheet dengan alat bantu Google Drive untuk bagaimana supaya mengcombine semua dokumen-dokumen tersebut itu di Google Sheet agar mudah ditemukan atau melakukan pencarian nanti. Nah, kalau kemudian ruang lingkup daripada isu ini itu nanti kita akan mengelolanya atau akan menanganinya di unit sendiri, gitu kan, beralur penyusunan dan penyempurnaan alur pengelolaan BPKB kendaraan dinas, kemudian pembuatan sistem pencatatan juga dan pendataan BPKB sampai seterusnya, hingga kemudian monitoring dan evaluasi berkala. Namun untuk menyempurnakan ruang lingkup ini, dibuatlah rencana kegiatan. Ada sekitar 5 kegiatan yang saya sudah siapkan. Di situ pertama rencana kegiatan yang pertama adalah seperti biasa kita konsultasi dulu ke mentor, outputnya pasti persetujuan, kemudian identifikasi kondisi awal
Kondisi awal maksudnya ini adalah berapa jumlah BPKB sebenarnya. Itu diverifikasi dulu. Kemudian jumlah kendaraan untuk Kabupaten Banggai itu berapa. Kemudian penyusunan rencana kerja sederhana ini berkaitan dengan timeline kegiatan agar setiap kegiatan itu terstruktur dan punya kesempatan masing-masing untuk selesai pada waktunya. Nah, kemudian tahapan kegiatan kedua itu ada inventarisasi dan digitalisasi BPKB. Di sini sudah mulai masuk ke inti digitalisasi, yaitu kita mengumpulkan dulu BPKB secara keseluruhan tadi yang sudah didapatkan datanya, kemudian kita screening, artinya mencocokkan antara data di fisik dengan data yang sudah terscan yang tadi. Kemudian scanning dokumen lagi untuk menyempurnakan secara keseluruhan dan kemudian kita menata filenya di Google Drive. Jadi akan ada nanti pengumpulan berdasarkan OPD di Google Drive tadi. Nah, kemudian tahapan kegiatan ketiga, kita akan membuat database dan sistem pengendalian. Nah, ini sudah masuk ke intinya, yaitu apa kita membuat format Google. Format Google-nya berupa nama pemilik kendaraan, kemudian nomor rangka, nomor DN atau STNK dan sebagainya, nomor mesin. Nah, itu kemudian untuk memudahkan kita nanti melihat atau memonitoring. Kemudian kita input data hasil screening tadi ke Google Sheet. Kemudian kita integrasikan link drive-nya juga, itu terhubung dengan Google Sheet nanti. Kemudian membuat kolom status dan membuat log pinjaman sederhana agar nanti ketika OPD datang meminjam atau mengembalikan, tidak akan lari kemana. Dia akan kemudian terdokumentasi di situ. Nah, kemudian tahapan kegiatan keempat, kita akan menyusun alur penggunaan. Dengan yang pertama, kita menyusun alur penyimpanan. Jadi, penyimpanan juga harus rapi. Karena ketika penyimpanannya fisik itu tidak rapi, datang OPD atau misalnya ketika diperlukan, itu juga membutuhkan waktu yang lama. Akhirnya, itu mengganggu keprofesionalan kita sebagai ASN, apalagi ASN yang smart, itu yang senantiasa selalu memperbaiki dari hal-hal yang kecil, gitu kan, sebelum masalah itu menjadi hal yang besar. Nah, kemudian yang kedua itu adalah membuat alur peminjaman dan pengembalian. Nah, ini supaya tadi yang memudahkan kita mengetahui apakah BPKB tersebut itu masih tersimpan fisiknya itu di aset ataukah sementara balik nama atau bagaimana prosesnya. Nah, kemudian yang ketiga itu membuat infografis alur. Ini agar kemudian tim nanti di aset terutamanya nanti akan mengelola itu tahu bagaimana alurnya, kemudian terutama juga pengurus barang karena seharusnya BPKB itu juga harus ditangani oleh pengurus barang supaya lebih tertib seperti itu. Nah, kemudian tahapan kegiatan kelima, kita akan sosialisasi dan uji coba, yaitu dengan pertama kita mempersiapkan sosialisasi sebaik mungkin, supaya nanti ketika pelaksanaan sosialisasi langsung ke pengurus barang itu bisa berjalan efektif. Nah, ditutup dengan simulasi, supaya memang benar-benar ini itu suatu implementasi yang terlihat hasilnya, seperti itu. Nah, kemudian di jadwal kegiatan, di sini saya sudah membuat timeline kegiatannya. Untuk kegiatan tahap awal atau yang kegiatan pertama itu ada di pekan keempat bulan 2. Seperti yang Bapak Ibu bisa lihat, di situ ada tandanya ya, warna pink, saya highlight. Kemudian di bulan Maret itu di kegiatan 2, masuk kegiatan 2 itu di bulan 3, pekan pertama yang warna ungu, kegiatan kedua. Kemudian kegiatan 3 itu di warna biru, kegiatan 4 itu di warna kuning. Nah, ini supaya memudahkan kita mencapai target apa-apa saja kegiatan nanti yang bisa terlaksana dan belum terlaksana. Seperti itu. Nah, kemudian alur solusi atau logis dan terstruktur ini juga menutup atau memberikan kita pemahaman bagaimana korelasinya dengan core value atau peran dan kedudukan ASN. Nah, seorang ASN yang smart itu pasti akan menggunakan segala macam potensinya itu untuk mendukung stabilitas di unit tempat kerjanya. Nah, makanya selama ini yang saya lihat adalah tidak pernah digunakan informasi teknologi oleh pengurus yang sebelumnya. Sehingga tadi kacau balau. Belum juga kemudian penanggung jawab untuk pengurusan BPKB ini belum ada atau belum tetap. Sehingga orang saling mengharap. Atau bahkan mungkin orang berpikir bahwa ini tuh cuman pekerjaan tambahan, jadi tidak terlalu berdampak bagaimana. Nah, sehingga dibiarkan akhirnya lalai dan OPD melihat bahwa kita itu tidak profesional, bahkan kesan kita menyanyikan waktu karena kenapa mereka menunggu sampai berhari-hari itu untuk kemudian mendapatkan BPKB yang dicari itu. Nah, kemudian itu kita harus menggunakan digitalisasi supaya lebih transparansi dan efektif dengan limit waktu yang lebih cepat gitu kan daripada manual. Kemudian dari situ kemudian bisa transparansi karena nanti akan ada akses yang akan saya berikan kepada tim di aset untuk melihat folder di Google Drive yang sudah kita scan tadi buku-buku BPKB.
Kemudian dari situ terjadi akuntabilitas. Jadi setiap kita pasti akan merasa bertanggung jawab terhadap apa yang sudah kita lakukan, gitu kan. Terutama kita sebagai ASN yang memang harus berkompeten, harus memiliki rasa tanggung jawab dan ingin terus belajar. Kemudian dari akuntabilitas itu mengakibatkan keamanan administrasi. Insya Allah tidak ada lagi kemudian BPKB yang tercecer, karena di sini juga kita akan kemudian monitoring secara terus-menerus, maka dari sinilah tercipta pelayanan publik berkualitas. Jadi mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Mohon arahannya atau kritik dan saran sebagai pelengkap aktualisasi saya ke depan kepada Bapak Penguji. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas pemaparannya. Selanjutnya kami silakan kepada Ibu Mentor untuk dapat memberikan gambaran dukungan. Silakan Ibu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Yang warahmatullahi saya wabarakatuh. hormati Ibu Coach, Ibu Niputu Dewi, selaku Coach dari Reformer, Ibu Lestari dan Pak Imam. Selanjutnya buat terima kasih juga yang saya hormati Pak Kabit. Biasa saya sapa Pak Karim, izin Pak Takim. Selanjutnya buat host juga terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. eh Kalau melihat dari rutinitas kedua reformer ini, Alhamdulillah, Bu Coach, Pak Penguji, mereka memang sebagai reformer sering berkonsultasi, bahkan pada saat-saat yang sementara dari awal sampai dengan akhir di saat injury time mereka masih berkomunikasi dan saya memberikan permasalahan dan kita saling konsultasi bersama bagaimana permasalahan atau isu terkait tentang isu-isu yang mereka angkat terkait tentang barang milik daerah dan pengamanan buku BPKB ini karena ini merupakan barang milik daerah. Karena kenapa? Mereka ini kan memang kemarin mereka konsultasi ke saya terkait kedua judul ini ya saya langsung respon dan alhamdulillah dan ini memang merupakan yang selama ini menjadi temuan ketika ada pemeriksaan BPK. Seperti biasa kita ketahui bahwa sekitar 83% pemeriksaan BPK itu berada di bidang aset. Dan judul yang mereka angkat berdua ini saya sangat eh, mendukung kedua judul ini sehingga mereka membuat menjadi sebuah judul isu dan tujuan yang mereka mereka berikan kepada tujuan-tujuan itu memberi positif nilai positif buat kami di BPKAD. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Nanti lebih lebih lanjut bisa berkembang. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Mentor, terima Waalaikumsalam. kasih banyak. Terima kasih atas penjelasannya. Tabek selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak penguji untuk memberikan tanggapan. Silakan, Pak. Mana mukanya Ibu Coach ini? Ada ilmu baru, ilmu Oh menghilang. iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Wabarakatuh. pagi, sudah menjelang siang. Yang saya hormati Ibu Dewi selaku coach dari dua peserta, Imam dan Lestari. Begitu juga saya sapa Ibu Fatmawati Anggo, Sekban yang juga bertindak selaku mentor dari Imam dan Lestari. Kemudian Ibu Marni selaku host, dan yang teristimewa buat adik Imam dan adik Lestari yang sudah menyusun laporan rancangan aktualisasinya dengan baik ya. Namun demikian ada beberapa catatan dari saya ya, yang mungkin
nanti bisa dijadikan referensi untuk koreksiannya baik imam maupun tari, ya. Sebelum itu saya mau tanya dulu. Ini Imam dan Lestari ini dia fungsional di bidang apa ini, Bu Mentor? Fungsional di bidang aset. Oh, bidang aset. Iya, fungsional di bidang aset kemarin itu kebetulan memang kalau di bidang aset belum ada tenaga PNS-nya. Kebanyakan itu memang P3K, Pak. Baik. Kabit aset belum ada, Bu Ama? Kabit aset, iya kemarin lagi nah ya non-job. Kemarin non-job, sekarang masih kosong kabit aset, masih PLT. Yang PLT sekarang Kasubitnya. Kenapa saya tanya? Karena setahu saya Ibu Ama ini sekban, ya. Sementara kedua adik kita Imam dan Lestari ini fungsional di bidang aset, ya. Supaya jelas kita berdiskusi, ya. Ya, Jadi tadi padahal saya sudah catat-catat, oh, kenapa ini menjelaskan terkait aset, sementara yang jadi mentor Ibu Ama. Ternyata Ibu Ama bertindak selaku mentor untuk Lestari dan Imam yang fungsional di bidang aset. Ya, ya siap. oke. Yang pertama untuk Imam, ya. Eh, Imam yang diangkat dalam rancangan aktualisasi pengembangan media video pembelajaran untuk meningkatkan akurasi penginputan RKBMD pada aplikasi eBMD oleh BPKAD Kabupaten Bangka. Arti Imam, nanti kita diskusi, ya. Berarti video yang Imam, media video, ya, yang Imam kembangkan ini adalah eh, akurasi dalam penginputan RKBMD yang sudah yang sudah masuk di aplikasi eBMD, ya. Ya, betul Pak. Betul, ya. Betul Pak. Betul Pak. Jadi saya coba memahami dulu dari judul ini supaya betul-betul judul ini dia fokus dan dia lokus, ya. Nah, berarti eh, Imam mencoba membuat video dari penginputan yang ada di aplikasi eBMD. Tidak, kalau tari itu beda dia. Bukan di BMD dia Pak. Gimana? Kalau Lestari itu bukan di BMD ranahnya. Ya, nah, maksudnya yang Imam yang di aplikasi eBMD ini, ya. Ya, betul Pak. Imam, kalau ada dua perangkat kasih masuk, kasih mati dulu satu supaya tidak back suaranya, ya. Nah, selanjutnya Imam di kata pengantar kasih masuk Bupati, Imam, ya. Kalau perlu ini kepala lembaga tidak tidak usah terlalu jauh ini, ya. Boleh, Imam? Siapa? Hidupkan saja anunya, Imam. Tak usah di mute, Imam, supaya kita diskusi lebih bagus, ya. Ya. Jadi di kata pengantar, Imam, nanti masukkan Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, ya. Kemudian eh, ya itu. Nah, selanjutnya untuk di kata di latar belakang, Imam coba nanti dilengkapi dengan eh, apa ini? Dilengkapi dengan
data RKBMD, ya. Ya Pak. Hmm. Jadi lengkapi dengan data RKBMD yang sudah terinput di aplikasi eBMD. Izin Pak, Ya, silakan. masalahnya RKBMD ini masih baru Pak. Menunya masih baru, makanya saya ciptakan video tutorial begitu biar Berarti saya paham. belum ada yang masuk di aplikasi Ya, eBMD ini. betul Pak. Karena itu baru keluar tahun kemarin, akhir akhir Desember kah atau November itu Pak. Apanya yang aplikasinya? Aplikasinya, fiturnya. Jadi mau pakai data yang bagaimana itu Pak? Atau yang masih konvensional? Kan yang saya maksud adalah kan Imam mau menginput RKBMD dalam aplikasi eBMD toh. Ya, betul. Paling tidak ada gambaran data Oh, secara keseluruhan terkait eh, rencana kebutuhan barang milik daerah yang ada di OPD. siap. Paham, Pak. Oke? Oke Pak. Gambaran umumnya saja supaya ada minimal pentampilan datanya di latar belakang. Kemudian itu masukkan di kondisi saat ini, ya, kondisi saat ini. Nah, dijelaskan kondisi saat ini secara jelas, kemudian kondisi yang diharapkan dengan adanya video penginputan RKBMD ini, ya. Nah, kemudian masukkan juga apabila RKBMD ini belum video video itu belum ada, apa akibatnya? Kalau sudah ada misalnya di sini, dia nanti diletakkan di akhir 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 redaksi, ya. Nah, oke. Selanjutnya untuk di manfaat aktualisasi, ya. Ini sama dengan teman-teman imam sebelumnya. Saya selalu memberikan saran langsung saja untuk manfaat bagi organisasi, langsung saja bagi OPD-nya, ya. Manfaat bagi BPKAD, Siap Pak. ya. Baik Pak. Oke. Kemudian ini bagi masyarakat bisa juga ditambahkan bagi OPD lainnya dan masyarakat. Sebenarnya lebih tepat dia bagi OPD lainnya, ya, karena Imam cerita aset-aset daerah ini. Oke, kemudian di gambaran OPD Imam tambahkan gambar struktur organisasinya, Ya Pak. ya. Tambahkan gambaran, Ya. tambahkan struktur organisasinya dari Kaban, Sekban, kemudian Kabit-Kabit, gambarkan strukturnya. Karena biasa kita membaca dari struktur saja. Oke? Ya. Kemudian Ya Pak. memang cuma 11 ya tugas fungsi jabatan ini. Oke. Nah, selanjutnya untuk di bab 2, yang pertama di nilai-nilai dasar ASN. Nah, ini sudah terdeskripsikan, ya. Ini nanti yang menjadi tugas imam adalah mampu mengimplementasikan nilai-nilai ASN berakhlak, ya. Jadi isu yang imam angkat terkait dengan Ya video Pak. itu adalah perantara saja, sarana saja
untuk bagaimana imam itu bisa mengimplementasikan nilai-nilai ASN berakhlak. Jadi nilai-nilai ASN berakhlak yang sudah imam deskripsikan berdasarkan eh, Permen PAN ini jangan cuma mampu dibaca, ya harus mampu diimplementasikan. Selanjutnya, Siap. bentar ya. Kita masuk saja di sebentar Imam. Ini nanti bagaimana pengembangan videonya ini Imam? Videonya, Ah, jadi pengembangan video itu bagaimana? eh, Videonya dibuat dalam bentuk apa ini Imam? ya kalau ada fitur baru begitu Pak, bentuk Signal. KB tes Ya. tes. Bagaimana Imam? Pakai jelas suara saja. Ya. Suaranya saya Pak. Ya, Identifikasi ya, Imam kan mengidentifikasi masalah itu eh, kurangnya pemahaman penginputan RKBMD. Ini berarti kepada OPD ya, staf-staf yang mengelola barang milik belum memahami cara penginputan RKBMD di EBMD kan seperti itu ya. Nah, sehingga Imam akan membuat media video pembelajaran itu. ya. Nah, bagaimana videonya itu dia modelnya? Dia bentuknya nanti dia di YouTube Pak. Seperti kayak Oh ya, video tutorial begitu Pak. Tutorial cara oh penginputan video RKBMD tutorial. supaya Oke. Nah, selanjutnya untuk di rencana kegiatan, nah, ini ada 2, 3, 4 kegiatan ya, 4 kegiatan dengan setiap kegiatan ada kurang lebih 3 tahapan ya. Nah, nanti masing-masing tahapan ini misalnya konsultasi dengan mentor, tahapan pertama pada kegiatan persiapan habituasi. Ya. Outputnya itu kan dokumentasi visual berupa foto, pembicaraan dengan pembimbing. Nanti ini harus ada dokumentasinya ya, Imam. tipsnya Pak. Tapi Pak, berarti itu masuk di lampirannya ya Pak? Ya, nanti semua tahapan kegiatan ini output hasilnya ini ada lampirannya, ya. Karena ini yang akan nanti saya lihat pada saat kita klasikal nanti, ya di Bangkai Laut. Semua tahapan-tahapan kegiatan ini, ya nanti sesuaikan dokumentasinya dan dokumennya, ya. Termasuk nanti pada saat klasikal, pada saat ujian nanti perlihatkan kepada saya
video tutorialnya itu, ya. Nah, sehingga eh, pastikan bahwa video tutorial yang Imam buat terkait dengan melalui EBMD itu sudah bisa diperlihatkan nanti pada saat ujian. Oke, Imam. Yang terakhir, Imam, nanti dirapikan cara penulisannya, ya, supaya tampilan penulisannya ini, teknik penulisannya ini lebih bagus dan mudah dipahami, ya. Kemudian Ya, siap. diedit beberapa kata yang masih salah pengetikan, ya, Ya, diperbaiki, Pak. ya, karena nanti pada saat kita ujian nanti betul-betul sudah rapi kelihatannya, ya. Pak. Itu untuk Imam sementara, ya. Semangat Imam, jaga kesehatan. Insya Allah nanti kita bertemu pada saat klasikal nanti. Baik. Terima kasih, Pak. Oke. Nah, ini kan baru seminar, jadi banyak arahan-arahan, koreksian. Nanti kalau sudah ujian, ya beda lagi. Nanti memang betul-betul Imam sudah harus bisa membuktikan semua tahapan kegiatan yang sudah direncanakan ini ya, betul-betul bisa terlaksana, ya. Nah, pada saat ujian itu yang harus Ya, terima Imam kasih, Pak. perlihatkan. Oke, selanjutnya kepada Lestari. Iya, Pak. Ya. Lestari, terima kasih Dek sudah menyusun rancangan aktualisasinya, ya, dengan judul digitalisasi pengamanan dan pengendalian buku BPKB kendaraan dinas di BPKD Kabupaten Manggailau, ya. Model digitalisasinya apa tadi? Google Google Sheet, Pak. apa? Google Sheet dengan bantuan Google Drive, Pak. Google Form, Google Sheet, ya. Iya. Ya. Nah, kalau bisa saya saran, kan digitalisasi ini dia sangat umum. Iya, Kata-kata Pak. digitalisasi ini. Mungkin ya kan kita sudah tahu pasti ini digitalisasikan. Jadi mungkin kalau bisa kita ganti saja digitalisasi ini dengan bisa langsung pengamanan atau bisa optimalisasi Baik, Pak. Mm-mm. atau uh, upaya, ya, yang jelas dia berbentuk digital, kan seperti itu Lestari, ya. Iya, Pak. Siap. Nanti tinggal dicari kata yang paling menarik. Nah, selanjutnya ini di kata pengantar Lestari tambahkan ini Pak Bupati, ini Oh iya, Pak. terlalu miskin ini ucapannya, ya. Baik, Pak. Tambahkan Pak Kaban, ya, Ibu Sekban selaku mentor, Ibu Coach, ya, tambahkan itu. Nah, kemudian saya juga melihat ini penulisannya, huruf-huruf penulisannya ini ada yang beda, ya. Ada yang menggunakan mungkin ini yang kata pengantar ini huruf apa ini? Arial, Arial. Tahoma atau apa? Kemudian di daftar isi menggunakan huruf News Roman, Time News Iya, Pak. Roman, Iya. ya. Nanti dikonsistenkan penggunaan hurufnya.
Baik, Pak. ya. Nah, kalau di latar belakang sama dengan Imam tadi, masukkan regulasi tentang BMD, Permendagri berapa itu ya? Permendagri 19 kayaknya kalau saya tidak salah. Ingat, ya. Kemudian Iya, Pak. masukkan juga kondisi terkait BMD, BPKB yang ada di Banggai Laut, yang ada di OPD, ya. Kemudian kondisi yang diharapkan itu seperti apa, ya. Sebisa mungkin tampilkan juga data-datanya, dan di akhir kalimat nanti, di akhir kata pengantar itu masukkan, deskripsikan apabila apa tadi, digital pengamanan itu tidak dibuat, nanti seperti apa BPKB-nya itu, ya. Mungkin tidak tertata rapi atau bisa hilang, ya, tidak tercatat dalam catatan BMD misalnya, ya. Lengkapi Iya, seperti Pak. itu, ya. Kemudian untuk manfaat aktualisasi sama tadi dengan Imam, langsung saja bagi BPKD Banggai Laut, ya. Yang poin 3 juga seperti itu bagi OPD lainnya, ya. Jadi disesuaikan kemanfaatannya. Baik. Nah, selanjutnya ini juga dari cara menulis, ya, dirapikan ini, ya. Yang tabel 1 visi misi pemerintah ini dirapikan, ya, supaya dia kelihatan menarik, rapi gitu, ya, kelihatan rapi. Siap, Pak. Selanjutnya untuk di gambaran OPD, nah ini sudah ada strukturnya, gambaran strukturnya. Nanti Imam ini bisa diambil, ya. Ini yang punyanya Lestari. Tapi Lestari ini harus dilengkapi, ya, karena ini ada tidak konsisten ini. Ada kepala badan tersebut terdapat namanya, ya. Sekban juga begitu. Kemudian jabatan-jabatan lain ini tidak terisi namanya, ya. Baik, Pak. Nanti tinggal disesuaikan saja, baru dibuat secantik mungkin struktur organisasinya. Lagi-lagi buat Lestari konsisten terhadap penggunaan huruf, ya. Nah, Baik, Pak. untuk bab 2 ini mohon kalau bisa dideskripsikan dulu ini nilai-nilai ASN ini. Sama dengan seperti Pak Imam punya tadi itu, ya, sebelum masuk pada tabel implementasi ASN berakhlak ini. Siap. Deskripsikan dulu sedikit, mungkin 1 alinea atau 2 alinea. Kemudian, nah ini juga besar huruf sudah berubah lagi di sini, saya lihat. Nah, nanti konsisten, ya, penggunaan huruf dengan besaran huruf. Selanjutnya, kita masuk pada rencana kegiatan langsung, ya. Rencana kegiatan. Bisa tidak ini rencana kegiatan di margin, di apa istilahnya? Jangan dipotret begini, supaya Siap. kelihatan rapi, Landscape. Oh iya, Pak. Siap. itu landscape. Iya, Pak. Nah, ya, baru diatur ini margin-marginnya di setiap kolom-kolom ini, ya, supaya Iya, Pak. rapi. Baik. Lestari bagus ini penulisannya sudah bagus, apalagi tadi cara pemaparannya itu bagus tadi, ya.
tidak banyak yang saya koreksi, tinggal nanti kemanfaatannya ini bagus karena terkait dengan penataan apa ini buku BPKB. Iya. Dan ini yang memang banyak masalah di semua pemerintah daerah, termasuk di provinsi. Kalau ditata seperti ini, berharap saya ini jadi role model untuk daerah lain, ya, Lestari. Ya. Iya, iya. Karena BPKB ini hilang-hilang ini kalau peran di kendaraan dinas. Ya. Itu kira-kira dari saya, nanti tinggal evidence-nya perhatikan, ya, Baik, Pak. apa bukti-bukti ya setiap tahapan kegiatan ini, ya, harus dibuktikan nanti karena itulah yang akan saya lihat pada saat kita melaksanakan ujian, ya, bulan depan Baik, di Pak. klasikal nanti. Nah, kalau bisa apa namanya itu tutorialnya ya, Lestari, Google Drive apa namanya itu yang dibuat. Iya, iya, Google Sheet, Bentuk Bapak. digitalisasinya apa tadi? Google Sheet, Bapak, dengan bantuan Google Drive. Nah, itu nanti, nah, itu nanti pada saat ujian nanti perlihatkan ya Iya, siap, Pak. penggunaannya. Nah, jadi disitulah dibuktikan bahwa isu ini sudah selesai, dibuat Iya. dengan sesuai jadwal, ya. Nah, dan apa dapat diimplementasikan. Oke, Baik. saya kira itu untuk Imam dan Lestari. Saya berharap kedua adik ini itu nanti selain mampu menyusun atau membuat isu sesuai dengan apa namanya penulisannya, tapi yang paling penting adalah bagaimana kemampuan mengimplementasikan ASN berakhlak dari setiap isu tadi, ya. Baik, Pak. Dan terakhir buat Ibu Mentor, ya, buat Ibu Mentor, eh, mohon tetap berikan dukungan kepada Lestari dan Imam. Ya, Imam semangat kumio Imam. Harus kasih besar kumio suara, ya. Apalagi laki-laki, jangan takut-takut, ya. Ya, Siap. Imam orang Banggai Laut memang Asli Banggai Laut, Pak. asli, apalagi asli Banggai Laut, ya. Harus semangat. Oke, saya kira itu Siap. Bu Coach. Dan terakhir untuk Bu Ama selaku mentors, Siap, eh, siap. tetap sisipkan waktu untuk melakukan apa namanya dukungan dan berikan penilaian terkait sikap perilaku mereka. Ya, kira Siap, siap, itu siap, siap. eh, koreksi yang saya bisa berikan, tidak banyak, dan karena memang apa namanya sudah bagus rancangan aktualisasinya, dan saya kembalikan kepada Ibu Coach, ya, Ibu Dewi Putu. Ya, Terima kalau kasih. saya balik-balik namanya ini bisa Dewi Putu, Putu Dewi. Bebas. Ya, Kalau bebas. kalau waktu sepupu begitu, boleh. Ya, oke. Ya. Ada Pak. Ibu Uni rupanya ya. Oh iya, Oh iya, Uni. Masya Sudah Allah. landing beliau. Hah? Sudah aman. Sudah landing ya. Kamu izin. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam dan Lestari jaga kesehatan. Insya Allah kita bertemu pada saat ujian nanti. Siap, Pak. Terima kasih Waalaikumsalam banyak. warahmatullahi Terima Kasih, Pak. kasih Bapak penguji yang baik hatinya. Terima kasih wabarakatuh. Tabe. Selanjutnya untuk Lestari dan Imam, Alhamdulillah nanti disesuaikan beberapa hal yang disampaikan oleh Bapak penguji. Untuk Imam datanya ya boleh nanti ditambah, kemudian manfaat OPD, manfaat OPD lainnya mungkin lebih ini dan beberapa hal lainnya. Kemudian untuk Lestari
nanti judulnya ya mungkin penguatan upaya, tapi kalau tidak yang paling sederhana langsung aja ganti optimalisasi. Oh iya, Bu. Jadi Iya, eh, Ibu. eh, Siap. seperti itu. Kemudian kata pengantar untuk yang terkasih ditambahkan lah, pokoknya sedikit diramekan. Baik, Ibu. Latar belakang regulasinya ya ditambahkan eh, juga dampak isu. Ya, jadi dampak isunya apabila isu itu tidak diselesaikan. Demikian. Dengan tambahan-tambahan lain yang disampaikan oleh Bapak penguji tadi. Terima kasih, sehat selalu. Eh, Semuanya akan berakhir. Kita akan ketemu 1 bulan lagi, insya Allah. Baik, Tabe Ibu. Ibu Terima kasih. Mentor, terima kasih Ya, banyak. Insya Allah kita ya, ketemu 1 bulan dari sekarang. Insya Allah sehat-sehat. Tabe ada sama. Ibu Uni, makasih Bu Uni sudah bergabung. Bu Iya. Marni selaku host, terima kasih. Saya kembalikan Tabe. Baik, terima Terima kasih kasih, Ibu Ibu Coach. Coach. Izin Ibu Mentor, Imam dan Lestari sudah menyelesaikan semuanya dengan baik. Untuk itu mohon maaf izin Ibu Mentor, Ya, silakan siap, di Bu. leave karena kami akan lanjut ke peserta berikutnya. Terima kasih Ibu Mentor. Ya, siap. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Waalaikumsalam. leave. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.